Pemirsa, aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat telah berlangsung sejak lama. Sayangnya penertiban hanya menyasar pada buruh tambang emas, sementara cukong atau pemodal masih duduk manis menikmati hasil. Aktivitas penambangan emas tanpa izin alias ilegal di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah berlangsung sejak lama. Awalnya, penambangan dilakukan warga secara tradisional dan dalam skala kecil. Namun, seiring berkembangnya usaha pertambangan emas, maka kegiatan penambangan emas mulai beralih menggunakan mesin dan bahan kimiawi. Hal inilah yang belakangan menjadi kekhawatiran semua pihak, khususnya terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ketika yang dulu kita hanya mendulang dengan nampan setengah datar itu, kemudian mulai menggunakan merkuri, alat berat yang cukup banyak. Menurut informasi, penambangan emas di Sungai Kapuas sudah dilakukan sejak lama. Kami menemui Eman, mantan penambang emas yang cukup dikenal di wilayah ini. Tahun 89 tuh, sudah sampai tahun 2004 baru saya berhenti. Dulu banyak emas, nggak macam sekarang. Sekarang kan udah sulit cari emas, Pak. Dapat 50 gram dapat. Kadang-kadang bisa 1 on. Harus diakui, aktivitas tambang emas ilegal ini menjadi bisnis yang menggiurkan. Hal ini tentu saja mengundang segelintir orang untuk mengambil keuntungan pribadi dari penambangan emas ilegal. Seorang mantan penambang ilegal menuturkan kepada kami bagaimana dirinya diancam senjata oleh aparat untuk menyerahkan upeti. Tidak tentu ya mereka minta. Ada 2 juta, ada 3 juta, ada 1,5 juta, ada 1 juta. Kalau tidak ngasih sekian, mau ditembak kata. Data yang dihimpun tim Delik, hingga kini terdapat 300 set mesin penambang emas tidak berizin yang masih beroperasi di Sintang, Kalimantan Barat. Simbiosis antara cukong yang mampu nyiapin mesin yang besar, yang merusak lingkungan, dengan rakyat yang butuh makan, itu kan paling bahaya. Kalau mau ditindak jangan rakyat dong, cukong tadi yang ditindak. Namun faktanya pertambangan emas tanpa izin justru tidak berkurang dan tetap melakukan operasionalnya setiap hari secara terbuka. Namun, mesin-mesin ini diduga bukanlah milik masyarakat setempat, melainkan milik para pemodal. Kebanyakan warga setempat hanya menjadi pekerja atau buruh tambang, bukan pemilik tambang. Saya mau kasih kisaran saja, eskavator itu berkisar dari 1,5 sampai 3,5 M. Dan itu nggak mungkin modal baru yang dikelola masyarakat. Sayangnya, saat dilakukan razia penertiban oleh aparat kepolisian, seringkali warga yang hanya menjadi buruh di pertambangan inilah yang diciduk dan diproses secara hukum. Sementara cukong pemodal duduk manis menikmati hasil.